Gerakan transformasi Ki Hajar Dewantara dalam perkembangan pendidikan sebelum dan sesudah kemerdekaan. Raden Maswardi Sumirat atau yang sering kita kenal dengan nama Ki Hajar Dewantara, sosok yang dikenal dengan sebutan Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara disebut sebagai Bapak Pendidikan Indonesia karena jasa-jasanya yang begitu besar dalam bidang pendidikan Indonesia. Beliau telah melakukan gerakan transformasi untuk mengembangkan dunia pendidikan dari sebelum dan sesudah kemerdekaan. Pada zaman kolonial Belanda, di Indonesia sudah ada yang namanya pendidikan. Pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan etnis yang bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup orang-orang di bumi, salah satunya melalui pendidikan, di mana di dalamnya masih bersifat barat dan bahasa pengantar yang digunakan pun bahasa Belanda. Beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon-calon pegawai saja. Di tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas dan hanya diperuntukkan bagi para pembantu di rakyat, hanya diajarkan membaca, menulis, dan menghitung guna mendukung usaha kepentingan Belanda. Karena pendidikan dianggap penting, maka bangsa Indonesia menyetujui perjanjian mendapat pendidikan demi kepentingan rakyat Belanda. Kemudian, pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang memimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Di tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai gerbang khas kemerdekaan dan kebebasan budaya bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas dari pemerintah. Argumentasi kritis perjalanan pendidikan Indonesia. Apa praktik pendidikan saat ini yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar dengan melihat perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan? Pendidikan sebelum kemerdekaan, di mana sarana dan prasarana yang kurang memadai, sistem pendidikan yang hanya dikhususkan pada kaum kolonial dan bangsawan, jumlah guru yang terbatas, dan sekolahnya hanya diperuntukkan untuk kaum Belanda, sedangkan orang pribumi diperbolehkan sekolah, namun hanya sebatas mendapat pelajaran membaca, menulis, berhitung, dan harus bekerja untuk kolonial. Metode yang digunakannya pun masih berbentuk tradisional. Meskipun terdapat peningkatan dalam menggunakan metode pengajaran yang lebih interaktif, banyak lembaga pendidikan masih mengandalkan metode pengajaran tradisional yang berpusat pada guru. Hal ini membuat peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran. Namun, seiring berjalannya waktu, semangat nasionalisme mulai tumbuh dan pemikiran pendidikan nasional mulai berkembang. Salah satu tokoh yang berperan besar dalam pergerakan ini adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau merupakan seorang pendidik yang mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922 sebagai lembaga pendidikan yang berbasis pada kebudayaan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia. Selanjutnya, pendidikan sesudah kemerdekaan. Yang pertama, pemerataan pendidikan di kota dan daerah tidak merata. Hal ini dapat dilihat dari sarana dan prasarana di setiap sekolah yang masih terbatas. Kemudian, pergantian kurikulum. Pergantian kurikulum menyebabkan peserta didik harus beradaptasi terhadap perubahan yang ada dalam sistem pendidikan. Kemudian,
kurikulum tidak fleksibel. Banyak negara yang masih memiliki struktur yang terstandarisasi, yang membatasi peserta didik untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat mereka. Hal ini dapat menghambat kreativitas dan eksplorasi peserta didik. Kemudian tekanan hasil ujian. Terlalu banyak tekanan pada ujian standar nilai. Hal ini menyebabkan peserta didik lebih fokus untuk mencapai nilai tinggi daripada pemahaman konsep. Selanjutnya, dan terakhir, tidak memperhatikan keanekaragaman. Sistem pendidikan yang tidak memperhatikan keanekaragaman peserta didik, termasuk gaya belajar dan kebutuhan mereka. Hal ini dapat membatasi potensi individu dalam mengejar tujuan pendidikan yang lebih baik. Penting untuk terus mengevaluasi praktik pendidikan yang ada dan berupaya untuk mengurangi kendala-kendala yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar. Adakah model-model pendidikan saat ini yang Anda lihat dapat melepaskan belenggu yang belum memerdekakan peserta didik? Menurut kelompok kami, model kurikulum merdeka belajar yang sedang dipelajari saat ini diupayakan untuk melepaskan belenggu belajar dalam pendidikan di Indonesia, baik guru maupun peserta didik. Kurikulum merdeka menggunakan konsep yang ada pada pembelajaran paradigma baru, di mana guru diberikan kebebasan dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, serta asesmen untuk mengukur hasil belajar peserta didik, serta peserta didik tidak dipaksa untuk menguasai semua materi, karena tujuan pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, dan minat peserta didik. Akan tetapi, proses pembelajaran yang dilakukan tetap mengacu pada profil pelajar Pancasila, yang berperan sebagai penuntun arah dan menjadi panduan dalam menentukan kebijakan dan pembaruan sistem pendidikan Indonesia lebih menguatkan. Berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan yang terakhir kreatif, dan bertujuan untuk merealisasikan rencana dari pengembangan soft skill di kurikulum 2013 yang belum tercapai. Model pembelajaran yang dapat membebaskan belenggu dan memerdekakan peserta didik adalah sistem penilaian berbasis deskripsi dengan mengeluarkan angka atau dengan menghilangkan KKM, sehingga peserta didik tidak merasa terbebani dengan angka atau nilai. Hal tersebut juga dapat membuat peserta didik lebih menikmati proses pembelajaran. Selanjutnya, tidak berfokus pada mata pelajaran inti, tetapi guru harus menelusuri minat masing-masing siswa yang dapat bermanfaat untuk kehidupan meliputi keterampilan dan bakat yang ada. Apa yang Anda tawarkan sebagai model pendidikan yang dapat melepaskan belenggu dan memerdekakan peserta didik? Yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu pembelajaran yang terpusat pada peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengkonstruksi pemahaman mereka sendiri. Selain itu, guru harus menyiapkan dan melatih peserta didik bukan hanya mengenai pengetahuan, tetapi juga keterampilan. Keterampilan yang mereka butuhkan untuk kehidupan, misalnya keterampilan AC, critical thinking, creativity, collaboration, communication, dan kemampuan digital. Selanjutnya, menggunakan pembelajaran tanpa sistem KKM. Sekolah di Indonesia menuntut siswa harus memiliki nilai di atas KKM untuk lulus pada semua mata pelajaran yang ada di sekolah. Akibat tuntunan KKM ini, siswa menjadi terbelenggu, tidak dapat terfokus untuk mengembangkan potensi alamiah yang dimilikinya. Kemudian selanjutnya, pembelajaran yang terpusat
menekankan pada pembelajaran paradigma baru harus dapat menitik beratkan pada aktivitas siswa dalam belajar, seperti project-based learning, problem-based learning, inquiry learning, dan lain-lain. Menggunakan pembelajaran dengan lingkungan belajar yang ideal, menggunakan pembelajaran yang menggabungkan sebagai teknologi berbasis web untuk mencapai tujuan pendidikan, dan menggunakan kombinasi sebagai pendekatan seperti pendekatan teori behavioristik, humanistik, dan konstruktivisme guna mencapai hasil pembelajaran yang optimal dan sesuai dengan tujuan yang telah dirancang.